Sebagai contohnya, saya coba lakukan sini ya. Nah, kita buka saja ini file new model misalkan begitu. Nah, kita ambil ini misalkan ya. Kita lihat satuannya di sini kilonewton meter. Nah, kita modelkan seperti biasa, misalkan number story, kan ini single ya, berarti kita buat saja model portal yang single, story satu, bentangnya satu misalkan, tingginya misalkan 4 meter, lebar bentangnya misalkan 3. Nah, kemudian ini balok dan kolom misalkan kita ambil suatu profil ya, profil apa saja. Kira-kira nanti kita hitung kekakuannya begitu. Hanya misalkan ini saya ambil misalkan ini ya. Nah, ini untuk misalkan baloknya. Nah, balok. Kemudian ini adalah kolom. Ya, kolomnya misalkan profilnya sama dengan tadi, misalkan saja ini. Kita supaya cepat ya. Nah, nanti kan modelnya begini ya. Nah, gitu kan, kelihatan nggak nih? Set. Kelihatan nggak chart-nya? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan, jadi terkait dengan ini, masa di sini tadi itu kita tambah lagi masa beban supaya sama dengan masa tadi. Jadi pemodelan walaupun strukturnya misalkan berbeda tadi strukturnya cantilever begini, karena kita mau lihat responnya saja. Kemudian ada masa di sini, kemudian di sini ada kekakuan luar. Nah, nanti karena yang kita mau lihat ini respon time history-nya ini, naik turunnya ini, nah, berarti struktur massa single degree of freedom ini kan ditahan oleh dua kekakuan ini, kekakuan dari cantilevernya dengan kekakuan ini. Nah, nanti semua ini termanifestasi di kekakuan ini, kekakuan kolomnya. Kemudian massa di sini tadi, kalau massanya profilnya ini masih lebih kecil dengan massa di sini, nah, kita tambahkan beban luar sini. Nah, jadi misalkan ini saya mau tambahkan beban luar. Ini contoh saja ya, misalkan ya kasih dalam bentuk apa namanya standar saja lain. Nah, jadi ini suatu untuk kita modelkan sebagai single degree freedom, bisa saja kita pasang beban di sini. Nanti runningnya itu SDOF tambah beban misalnya sini define load. Ini supaya menyamakan dulu ini ya. Ini misalkan langsung saja kasih nilai. Kita bebannya berat-berat sendiri kan. Frame. Misalkan kita kasih kilonewton meter ya. 20. Kan ini artinya bisa dimodelkan sebagai single ini waktu di running. Nah, kemudian bebannya tadi, bebannya itu kan tadi rumusnya FT, misalkan tadi 5 sin 2T gitu. Nah, ini kita gambar ini. Berarti beban ini amplitudenya adalah 5 kN misalkan. Ini frekuensinya, frekuensi beban. Ini omega beban ini F0-nya. Nah, gitu.
Nah, berarti kita modelkan lagi di sini. Nah, ini sebagai beban hidup, berarti ini kita buat dulu define load pattern ya. Load pattern, dead load sudah ada tadi. Ini adalah live load lah, beban hidup. Nah, jadi harus beban hidupnya ini nanti untuk beban time history-nya ya. Oke. Beban ini kalau kita gambar itu kita modelkan di sini, define load function di sini, functionnya. Ambil ini time history. Nah, jawab dulu. Berarti kan sinus, dia ambil sinus, sin. Atau ini aja kita ambil, jangan ini kita add function gitu ya. Nah ini, nah, jadi di sini kita kasih misalkan di sini bebannya sinusoidal. Nah, kemudian ini number of cycle, misalkan dari fungsi tadi kita ambil amplitudenya misalkan 5, amplitudenya 5 gitu kan. Kemudian frekuensinya tadi frekuensinya 2, berarti periodenya 0,5. Kan tadi fungsi bebannya Ft misalkan begitu 5 kali sinus 2T. Nah, ini 5 ini amplitude beban berarti ini. Nah, begitu. Kemudian ini adalah frekuensi beban. Frekuensi beban. Kalau frekuensi bebannya 2, berarti periode beban berapa? Nah, rumusnya hubungan frekuensi dan periode itu kan ini adalah 2V per T. Nah, berarti T sendiri adalah 2V per omega. Nah, berarti omeganya 2. Berarti 2V bagi 2. Berarti V. Berarti V itu 3,14. Nah, berarti periode di sini ganti 3,14 ini. Periode beban ini. Ini ganti 3,14. Nah, berapa siklus? Nah, periode itu kan 3,14. Kalau 10 siklus kan berarti 31 detik. Periode kan waktu yang dibutuhkan satu siklus. Nah, jadi kalau periodenya itu kalau ditanya respon sampai 30 detik, berarti ada 10 siklus ini, 10 siklus dari periode ini. 30 berarti ini ganti number of cycles kasih 10. Gitu. Nah, jadi ini bebannya ini. Ini artinya beban dengan satu siklus ini 3,14 detik. Nah, sebanyak 10 siklus. 10 kali ini kan 31 detik ini. Berarti beban ini lamanya itu periode dikali siklusnya. Berarti 31,4 detik. Nah, ini bebannya nanti sebentar ini. Oke. Nah, ini sudah ada di sini sinusoidal, sudah tersimpan. Oke. Nah, begitu. Jadi struktur ini nanti dibebani oleh beban tadi. Nah, tapi di sini nanti kalau sesuai dengan soal itu nanti kekakuan di sini yang dirubah-rubah. Kekakuan itu kan kalau kekakuan ini kan ini kekakuannya rumusnya. Kalau di sini jepit, sini ini maka ini kan 12 EI per H pangkat 3. Nah, kalau hanya tadi 4 meter, EI-nya berapa tadi? Nah, nanti kan kayaknya bisa dihasilkan begitu. Nah, ini kali ada 2K, berarti kali 2 sini, berarti 24 kali 2. Artinya supaya menghasilkan kekakuan yang sama tadi. Karena kekakuan total ini, balok cantilever ini adalah
kekakuan dari ininya ditambah kekakuan ini. Usahakan ini tambah ini sama dengan ini. Nah, jadi yang kita atur apanya? Yang kita atur profilnya di sini. Supaya mencerminkan kondisi ini. Nah, gitu. Nah, nanti bebannya ditaruh di sini. Nah, sekarang nanti kita bebani nanti. Oke ya. Paham ya? Ada bayangan nggak? Nah, ini kita coba lihat dulu hasilnya kalau begitu. Ini hanya sebagai saja contoh ya. Nah, oke, sekarang kita coba berikan beban tadi. Jadi bebannya itu time history-nya sudah ada ini tadi ya. Fungsinya ini, time history-nya ini sudah ada di sinusoidal. Nah, ini bebannya ini sudah ada. Strukturnya juga sudah ada. Nah, sekarang bebannya itu misalkan bekerja di sini atau lebih baiknya itu bekerja di titik beratnya sini. Ini kita bagi dua supaya ada join di sini. Nah, bisa ini dibagi dua dulu. Atau di sini saja dulu misalkan kan sini kan. Nah, ini kalau kita lihat ini XZ begitu ya. Kelihatan begitu ya. Nah, ini misalkan sendiri saja dulu ya. Kita letakkan beban di sini. Ini titik ini diklik dulu, kemudian assign sync, kemudian join load force. Tapi sebelum itu kita ini kita jangan dulu masuk ke situ ya. Kita beri dulu beban time history tadi di sini. Define load ini. Kemudian di sini diganti time history. Nah, time history. Kemudian di sini diganti sinusoidal. Sudah ada sinusoidal ini. Yang tadi sinusoidal. Jadi sinusoidal ini yang kita modelkan tadi, dia live load. Nah, ini kalau acceleration-nya acceleration, tapi kalau bebannya itu applied di join, ambil ini. Ya, live load sinusoidal satu kali, ini skalanya berarti tadi dengan amplitudo 5 ya. Nah, ini live load sudah oke ya. Ini live load oke. Berarti sudah oke. Nah, kemudian kita ambil jumlah time step-nya itu. Kalau ini 0,1, ini 100, berarti ini hasilnya itu hanya 10 detik. 100 kali 0,1, berarti ini kasih number of time step itu 300. Supaya 30 detik, sesuai time history-nya tadi. Oke. Sebentar. Baik. Ini live load. Baik. Sudah. Ini misalkan coba 100 saja dulu ya. Sudah. Kita klik di sini. Klik di sini sekali. Kemudian assign. Kemudian join. Load sini force. Kemudian ambil ini. Live load. Kasih satu arah X. Kan ini arah X sana. Ini arah X1. Nah, apply. Nah, ini bebannya kan. Oke. Nah, kita running. Jadi satu ini maksudnya satu kali yang sinusoidal tadi. Nah, analisis. Set analisis. Nah, di sini runningnya. Runningnya ini kalau 3D ini kita karena ini bidang kita ambil ini frame supaya jadi single. Nah, single itu artinya rotasinya nggak ada ini, hanya translasi arah X. Nah, begitu. Oke. Analisis. Biar mulai story run. Nah, kita simpan ya, simpan di mana? Misalkan filenya itu simpan di sini.
dari struktur ini misalkan tes T1. Kelihatan nggak ya saya running ini? Halo? Moninfo? Halo? Suara saya masih terdengar nggak? Iya, terdengar, Dengar, Pak. Pak. Oke. Oh ya. Ini kan nol error. Oke. Berarti kalau kita lihat time history-nya, balikan posisi ini ya. Coba kita lihat defleksinya akibat. Ini left load. Left load itu harus arah X. Ini. Kemudian kita lihat misalkan time-nya 10 detik. Ini. Atau 30 detik lah sesuai dengan waktunya tadi ya. Oke. Inilah respon time history-nya untuk live load ini. Ini live load. Nah, jadi kalau kita lihat, itu. Kita perbesar dulu skalanya kalau gitu ya. Skalanya kita skalanya live load kasih 33 misalkan. Ini sudah di runningin, sudah jalan sebenarnya story-nya. Hanya skalanya kecil ya. Untuk melihat itu, kita klik titik bentar. Stop animasinya ya. Ini kita klik titik ini. Jadi ini diklik. Nah, di jalan. Ntar lagi proses. Lagi jalan ya. Ini harus diklik, kemudian dilihat display-nya ini, show function-nya. Show function-nya kita klik ini. Nanti begitu. Sebentar. Bentar ya. Exit. Kemudian di sini bentar, kita mau lihat spesimennya ya. Spesimennya kita lihat di, kalau ini kan input energi, ini energinya ini. Nah, di spesimennya itu kita lihat di sini time history-nya ya. Nah, kita lihat. Pak, mohon maaf, Pak. screen-nya nggak kelihatan. Belum ada share screen-nya. Iya. Oh, belum ada ya? Oh, oke. Mbak. Screen ulang. Ini sudah kelihatan nggak? Sudah, Pak.
Nah, jadi untuk melihat time history-nya daripada join ini misalkan, nah, ini kan sebagai contoh saja ini artinya struktur sudah dibebani oleh beban time history. Nah, dan responnya itu yang dilihat respon hanya satu arah, arah X. Jadi deformasi aksial arah Y maupun rotasi dalam runningnya itu kita nggak running, kita tidak ambil 3D. Karena waktu kita running tadi, waktu running di sini, ya, di sini tadi, kita dalam running 3D-nya, bukan 3D-nya tapi bidang. Jadi untuk melihat time history titik ini berarti kita coba klik titik ini, klik, kelihatan nggak yang diklik ini? Kemudian display, ya. Kelihatan, Pak. Nah, display. Nah, kemudian kita melihat respon time history-nya ya. Kita lihat ini, show plot function. Nah, show plot function. Nah, kemudian di sini kita lihat akibat beban live load, beban time history tadi. Kemudian untuk melihat ini sebagai fungsi waktu, ya. Misalkan join 2 tadi, join 2. Nah, join 2. Kita lihat di sini ya. Misalkan itu kita pindahkan di sini. Kita lihat time history-nya ini. Ini taruh time history displacement, ini harus displacement ini kita lihat dulu sini ya. Ini time history. Buat function ini join. Oh, ini bukan displacement ini. Bentar ya. Oh, sebentar saya coba buka dulu. Jangan kesalahan. Coba dulu ya. Nah, ini artinya strukturnya kan sudah ada ini ya. Strukturnya sudah ada. Kita lihat dulu portalnya. Ini 3 ya. Oke. Kemudian define-nya, load-nya. Ada beban mati, beban hidup. Oke, sudah. Kemudian beban time story-nya ini sinusoidal. Sudah. Sinusoidal, oke. Kemudian beban itu sebagai beban time history. Ini load case masuk di sini. Ambil live load. Lihat sininya lagi. Sininya itu harus time history. Time history. Begitu. Ini sinusoidal sudah. Live load. Ini adalah load pattern. Ini live. Live load. Oke ya. Sudah, ini adalah kita lihat kondisi linear, belum ada crack, jadi bukan non linear ya. Dalam asumsi masih linear elastis begitu. Nah, kita oke begini. Yang sudah ini. Kalau ini kan jadi deadlock. Kalau ini live load sinusoidal. Satu kali oke. Sudah. Load pattern. Kita bagikan yang lainnya. Oke. Nah, kita klik join ini, kita assign, kasih ini, join load force, itu, kasih live load RX. Oke. Nah, itu. Kemudian analisis, set analisis. Ini Z, oke. Analisis running. Nah, itu. Nah, itu. Jadi deformasi struktur untuk arah X saja ini. Jadi dia hanya
deformasi bidang, jadi single degree of freedom. Nah, startnya begini. Nah, itu sinusoidalnya itu. Kelihatan skalanya terlalu kecil. Kan? Skalanya coba kita besarkan dulu ya. Nah, kita ambil misalkan 3 detik, kemudian kita ambil skalanya. Nah, untuk melihat time history-nya dari respon ini, nah, klik di sini, klik, kemudian display di sini, display, kemudian di sini show function-nya, itu. Kemudian di sini kita ambil salah satu join. Ini kita hapus dulu di sini. Kita akan dulu di sana. Nah, kita ambil join di tengah-tengah, harus di tengah-tengah sini sebagai yang mewakili pusat masanya. Misalkan ambil di sini, di sini. Ini seharusnya sudah berbentuk, tapi ini berbentuknya bukan time history ya. Nah, ini soalnya masalah bebannya juga ini harus menjadi apa namanya, waktu merumuskan ini harus di sininya tidak sembarang juga, di sini harus dilihat apa, supaya dia mengikuti fungsi time history ya. Jadi kita harus menentukan frekuensi beban, nggak bisa sembarang saja kita mau dimasukkan, tapi kita hitung, kita kaitkan juga dengan frekuensi struktur. Jadi bisa jadi bebannya ini tidak tepat sehingga bentuk time history-nya itu tidak terlalu kelihatan. Nah, tapi prinsipnya seperti ini, nah, gitu. Sebagai contoh, misalkan saya coba ganti bebannya ya, supaya kita lihat, misalkan R-nya itu misalkan jangan 2, itu terlalu besar, itu R-nya 2. Berarti di sininya kita coba ganti dulu ya. Nah, sininya ini. Nah, jadi, oh ini salah, ini 3,14 ini 3,4 ini seharusnya, makanya tadi 3,14 ya. Nah, itu periode beban ini 3,14. Tadi 3,14 dari koma dianggap titik gitu. Ini kita running ulang ya. Oke. Kita lihat lagi kembali. Ini 3,14, oke. Kayaknya sebentar ya. Sebentar. Salah tadi isi bebannya ya. Ini saya ambil dulu, saya rubah dulu ya. Bisnya ini saya rubah. Oke. Tadi salah di punya frekuensinya tadi, periode beban yang agak kini tadi, jadi nggak terlalu kelihatan ininya. Nah, ini kalau kita lihat sini, kalau kita mau lihat 30 detik. Nah itu, nah itu responnya itu, respon time history-nya itu, kelihatan nggak?
Kelihatan, Pak. Nah, sekarang kita lihat kurvanya. Itu akibat beban dinamik tadi itu. Makanya tadi frekuensinya 3,14, 314 jadi salah, jadi nggak terlalu kelihatan. Salah. Nah, ini yang benar. Nah, kemudian kita lihat time history-nya, 120 ini, kita klik salah satu titik di sini. Misalkan di sini. Atau di sinilah, misalkan. Harus titik. Jangan elemen titik ya. Misalkan itu titik itu, kemudian display, kemudian show function, kemudian join tadi kalau nggak salah join 4 mungkin begitu ya. Ini pindahkan di sana baru displaynya begitu. Nah, di sininya juga belum. Baik, joinnya tadi. Joinnya itu adalah join berapa ya? Ini kasih join. Bentar ya. Join 4 di sini ya. Nah, seharusnya udah kelihatan di sini. Coba di situ. Display. Oh, belum terlihat sini. Pokoknya prinsipnya sama begitulah. Jadi tinggal diatur dulu fungsi bebannya supaya terjadi suatu respon time history begitu. Jadi kasus tadi kalau dimodelkan secara software tadi saya coba kembali yang ini. Dengan begini. Ini jepit di sini. Nah, kemudian di sini ada lagi ini. Nah, kemudian masanya di sini. Nah, jadi masa di sini kalau kita modelkan di sini karena kita kan melihat respon time history-nya saja ya, di depan di sini. Nah, berarti representasi masa di sini bisa digantikan dengan masa di sini. Gitu. Kemudian kekakuan total di struktur ini, kekakuan ini tambah ini direpresentasikan di sini. Nah, di sini bisa saja kita jangan ambil profil, kita bikin elemen sendiri dengan nilai K-nya, K dan E-nya. K itu kan misalkan 12 EI per L pangkat 3. Nah, jadi kita buat elemen baru, berapa E-nya, berapa I-nya, supaya nilai K-nya itu sama dengan kayak K di sini. Begitu. Nah, jadi representasi daripada model fisiknya ini, representasi model di softwarenya ini. Karena yang kita mau lihat adalah respon time history ini. Nah, berarti kalau di sini respon time history ini. Tidak harus kita modelkan seperti ini juga, tidak harus. Gitu. Kalau mau buat juga model begini juga, misalkan bisa, lebih baik lagi. Jadi kita buat balok cantilever, di sini jepit. Nah, boleh juga begitu. Boleh kasih beban di sini. Nah, tapi kekakuannya ini nanti kita hitung sedemikian rupa elemennya apa supaya sama dengan soalnya tadi. Kemudian di sini kasih pegas. Pegas begitu. Nah, nanti yang dilihat join ini. Jadi bisa mau dimodelkan secara strukturnya, bisa mau dimodelkan dalam bentuk struktur frame, tapi representasi dari single degree of freedom. Nah, begitu. Nah, coba kalian coba saja, itu akan menghasilkan suatu respon time history yang begini. Nah, gitu. Nah, jadi soal tadi, soal ini nanti segera di apa namanya,
dicoba ya. Mana soal tadi ini? Soal tadi. Soal ini ya nanti sebagai PR ya, sebagai PR nanti saya informasikan 1-2 hari ini kumpulnya di Google Classroom. Jadi masing-masing siswa itu mengambil suatu besaran ini, ya, bukan ini ya, tapi besarannya di sini sesuai dengan NIM-nya. Kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nanti filenya setelah ini saya coba bagikan, share. Ya, mungkin begitu dulu ya. Ada pertanyaan di sini sebelum Pak? akhirnya? Ya, mangga. Ada Pak. Untuk data seperti L tadi kan ada 50 plus 2 NIM, maksudnya gimana ya Pak itu Pak? 2 NIM itu 2 angka, 2 digit. Iya, 2 digit terakhir. Jadi kalau misalkan digit terakhir 25, berarti 2 tambah 25, berarti 27. 2 NIM terakhir. Oh baik Pak. Jadi ya lihat saja NIM-nya terakhir, misalkan NIM terakhirnya 2 digitnya 52. Berarti kalau 52 berarti 50 tambah 52. Nah, ini ya, L-nya adalah sentimeter ya kalau ini. Sini ada satuannya sentimeter itu kalau ini. Bukan meter kalau ini, sentimeter. Oh, itu juga sentimeter. Iya, untuk panjang khusus sentimeter. Tapi kalau yang lainnya itu sudah ada satuannya, jadi mengikuti satuan kilonewton meter kuadrat, kemudian masanya itu kilonewton, KL itu kekakuannya kilonewton meter, tapi L itu adalah sentimeter. Jadi kalau misalkan NIM-nya misalkan ujungnya 0 berarti 50 cm, berarti 0,5 meter. Masih masuk akal kan lebar 50 cm. Kalau NIM-nya di sini terakhirnya 50, berarti 50 tambah 50 100 cm, berarti 1 meter. L-nya 1 meter. Gitu ya. Saya kira 50 meter tadi Pak, kaget Pak. Wah, enggak 50 meter. Ya, saya salah tulis ini, saya belum benarin. Nah, gitu ya. Izin bertanya lagi Pak. Ya, untuk tadi pemodelan SAP itu, tadi kan ya. Bapak masukkan beban horizontal ya Pak, senilai 1. Jadi itu tuh sebagai pemodelan dari arah gempanya begitu ya Pak? Iya, jadi itu sebenarnya bukan besar beban, tapi fungsi sinusoidal tadi dikali 1 skalanya, gitu. Fungsi sinusoidal yang kita sudah modelkan tadi kan ada amplitudonya, ada ininya kan, gelombangnya gitu kan. Nah, jadi pengertian 1 itu artinya tadi itu 1. Satu kali besaran itu. Begitu. Nah, begitu cara pemodelannya. Kalau mau di setengah dari besaran itu kasih 0,5. 2 kali dari besaran itu kasih 2. Nah, begitu cara memodelkannya time story pada suatu titik. Jadi bebannya itu diaplikasikan pada join, bukan di acceleration. Nah, gitu. Jadi 1 tadi itu bukan besar beban, hanya pengalinya saja. Nah, begitu. Coba kalian coba jawab soal ini nanti pakai model saya tadi. Pasti bisa ini. Yang tadi mungkin ada salah besaran mungkin yang tidak tepat. Gitu ya. Jadi untuk latihan 1 ini kita perlu hitung manual dengan kita modelkan lewat software